Iya, saya ini pendebat satu-satunya pendebat dari tanah Sunda, dari Kuningan Jawa Barat yang tak pernah kalah. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Takabur lil mutakabir sodakoh. Aduh, ini ada Bapak Alok ini. Kang Bedi, hatur nuhun. Di unggal peting abdi ningali Bapak Dalang Dadan Sunandar Senaria. Enggak, gini saya tanya Pak, Bapak kesini mau mendapatkan makanan rohani atau mau berdebat, itu yang saya tanya. Nah, aku nggak ada perdebat. Kalau menurut aku sih gini, intinya. Atau saya tanya deh, saya belajar Kristen kepada Bapak gimana? Bapak mau belajar Kristen ke saya atau saya belajar Kristen kepada Bapak? Kalau abang istilahnya belajar Kristen sama aku, udah mau Kristen abang kan kayak gitu ya. Enggak, bukan begitu. Ya udah saya belajar Kristen lah. Ya baik, saya belajar Kristen kepada Bapak. Pak, saya tanya. Kalau berarti kan abang mau Kristen kalau kayak gitu kan gitu. Kalau belajar itu bukan berarti mau Kristen, Pak. Nah, kalau Bapak belajar Islam bukan berarti Bapak mau masuk Islam. Tapi ini SD lah kita, pelajaran SD ya. Kita contohnya di matematika lah, di matematika. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Matematika berarti kan kita pengen. Ya, baik kita belajar matematika nih, Pak. Saya belajar matematika nih karena Bapak sudah melakukan sebuah improvisasi kepada sebuah mata pelajaran yang saya sangat benci dari kelas 1 SD, yaitu matematika. Benar, saya ini orang IPS. Saya tidak suka dengan pelajaran eksak ya. Salah satu di antaranya adalah matematika. Makanya saya jadi pengacara karena hobinya ngomong, bukan hobi menghitung. Nah, saya tanya sama Bapak. Benar ini, saya ini pengacara dan saya itu tidak suka dengan ilmu eksak, matematika, kimia, fisika, bingung saya, pusing saya dulu itu. Makanya saya masuk IPS karena saya itu sukanya ngomong, sukanya berdebat. Saya tanya kepada Anda, Pak, 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa? 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? 3. Bapak, Anak, dan Roh Kudus ada berapa? Bapak ditambah Anak yaitu Yesus ditambah Roh Kudus ada berapa? Itu beda kalau di ilmu matematika sama. Iya, makanya saya tanya nih. Anda kalau 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? 1. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Mana Tuhan yang menjadi Tuhan Anda? Bapak, Anak, atau Roh Kudus? Oke. Itu sebenarnya gampang sebenarnya. Ya, makanya saya tanya nih, Tuhan Anda ada 1 katanya. Siapa saja Tuhan Anda itu? Anak, Bapak, Roh Kudus. Ya. Oke, ini Bapak, sebentar. Tar dulu. Ya, jangan begana begini. Saya justru minta penerangan dari Anda, minta penjelasan dari Anda. Tuhan Anda katanya 1. Iya, makanya Tuhan Anda kan 1. Bener apa enggak? Benar. Bapak sama enggak dengan Roh Kudus? Sama. Beda? Sama apa beda? Sama. Roh Kudus dengan Yesus sama atau beda? Sama. Di mana dalil persamaannya? Oke. Gini Bang, ini simpel. Kita jangan istilahnya gini. Kalau ngomong istilahnya data nanti bisa. Ya enggak, langsung aja pakai data. Oke. Anda mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama, di mana dasarnya? Silakan. Oke. Simpel aja Bang sebenarnya. Iya, simpel itu di mana ayatnya? Oke. Abang punya roh enggak? Saya punya. Oke. Roh abang itu namanya Jonathan apa enggak? Bukan nama roh saya itu bukan Jonathan. Jonathan itu nama jasad saya. Jasad. Roh bukan. Roh kan? Iya. Yang roh punya roh. Roh abang apa roh siapa itu? Itu rohnya Allah, roh ciptaan Allah. Berarti beda. Ibaratnya abang itu beda dengan roh gitu. Roh saya ini ciptaan Allah. Iya. Jasad saya ini yang Anda lihat ini sekarang. Iya, maksud aku gini Bang.
roh abang Enggak, tadi saya enggak minta, sebentar Pak ya. Saya enggak minta penjelasan tentang jasad. Yang saya tanya, Tuhan Anda ini ada berapa? Tadi saya tanya, Roh Kudus Tuhan atau bukan, saya tanya. Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan atau tidak, saya tanya. Tuhan. Tuhan. Bapa Yahweh Tuhan atau tidak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Yahweh Tuhan, ya. Ya. Ada berapa Tuhan Anda? Satu. Ada berapa Tuhan Anda? Satu. Satu. Siapa? Siapa? Itu gue bilang sama abang tadi. Macet. Iya. Ya kan saya tanya nih Pak ya. Kalau gini, saya tunjukkan datanya saja ya. Ini saya tunjukkan data. Ini biar kita ini tidak simpang siur Pak ya. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan. Keluaran. Bapak ada Bible apa enggak Pak di rumah Pak? Alkitab. Punya apa enggak di rumah? Di situ ada enggak Alkitab? Punya. Ini saya tunjukkan Pak. Saya ini salah satu debater Muslim yang ahli Ibrani, ahli Yunani. Saya tunjukkan. Makanya para pendeta kalah debat semua sama saya. Coba Pak, perhatikan ini Pak ya. Bentar, saya pakai penunjuk dulu. Anda bisa baca Ibrani atau tidak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya bisa Pak ya. Saya bacakan nih ya. Payomer Elohim sebentar, saya bacakan dulu. Anochi Adonai Eloheha Asher Hoshiyatiha Me'aret Misrayim Mibait Abadim. Apa di sini katanya? Aku adalah Allah Tuhan kamu. Asher Hoshiyatiha Me'aret Misrayim Mibait Abadim, yang telah mengeluarkan kamu dari negeri Mesir, Misrayim, Mibait al-Ubudiyah, atau dalam bahasa Ibraninya Mibait Abadim, dari rumah perbudakan. Kalau Tuhan Yahudi mengaku dirinya sebagai Tuhan, kalau Tuhan Yahudi mengaku bahwa menyembah itu hanya kepada Dia. Coba kita lihat ya. Di dalam Keluaran 24 nomor 1 Pak. Ini ada perikopnya Pak ya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya baca di dalam terjemahannya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya, Fe'el Mose Amar ala al-Adonai ata fe'aharon nada fa'avihu fe'sib'im miziknei Yisrael fe'istaha fite merahok. Apa kata Tuhannya bangsa Israel? Ya, fe'istaha fitem, menyembahlah, sembahlah hanya kepadaku oleh kalian dari jauh. Ini kalau dalam bahasa Ibraninya. Saya belajar Ibrani 3 tahun ya. Fehistaha fitem, sembahlah aku oleh kalian merahok, dari jauh. Tuhan Yahudi minta disembah. Tuhan Yahudi di dalam perjanjiannya dengan bangsa Israel, Keluaran 24 nomor 1, minta disembah. Kemudian Tuhan Yahudi di dalam Keluaran 20 nomor kedua, Payomer Elohim Anohi Adonai Eloheha Asar Hoshiyatiha Me'aret Misraim Mibait Abadim. Jelas menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan Yahudi minta disembah, Keluaran 24 nomor 1. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tuhan Anda Yahweh, Tuhan Anda Roh Kudus, Tuhan Anda Yesus, ada berapa Tuhan Anda? Satu. Siapa? Yang abang bilang itu tadi itu satu. Saya tegaskan lagi nih. Kalau saya tanya, Yahudi, iya evangelis ganteng, nandar ganteng, iya baik. Tuhanmu berapa Yahudi? Satu. Siapa namanya? Yahweh. Yang disembah oleh yang orang Yahudi namanya Yahweh. Nah, Tuhan Kristen, Yahweh, Yesus dan Roh Kudus. Yahweh Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya tanya, Tuhan Anda ada berapa, Pak? Gini. Abang Coba. salah sebenarnya gini. Makanya aku contohkan dengan simpel tadi. Abang punya roh enggak kan gitu. Intinya gini Bang. Bukan maksudnya mau melawan prinsip abang ya. Bukan. Aku bilang tadi roh itu Tuhan, iya kan? Jadi gini, makanya aku buat dengan simpel tadi Bang. Abang punya roh. Satu-satu dulu Pak.
Satu-satu dulu. Anda mengatakan kalau Yahweh ini Pak, ini kita urut ya. Yang pertama kan Tuhannya Yahweh, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga Yesus. Kalau yang Yahweh dalilnya sebagai Tuhan ada tuh. Keluaran 20 nomor 2 Yahweh mengaku sebagai Tuhan. Sekarang Roh Kudus disembah oleh orang Kristen termasuk Anda ini. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Musa yang memiliki ajaran 5 kitab Musa di dalam Sefer, Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Saya tanya, Kristen menyembah Roh Kudus atas dasar perintah siapa? Coba, kalau di dalam ajaran Torah Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, Kristen menyembah Roh Kudus atas dasar perintah dari siapa? Itu saja dulu. Kalau Coba. Roh Kudus bukan ciptaan. Kalau ini Bang, kalau Roh Kudus Di mana dasarnya? Di mana dasarnya? Kalau Roh Kudus bukan ciptaan. enggak, kalau Roh Kudus bukan ciptaan. Anda tahu atau tidak kalau Roh Kudus diciptaan? Saya tanya. Tahu bukan ciptaan itu. Di mana ayatnya? Anda tahu di mana ayatnya? Enggak, kalau itu udah lupa ingat. Nggak tahu. Memang bukan ciptaan. Bapak baca, Bapak yang saya hormati, saya ini seorang debater muslim yang tak terkalahkan, saya ahli Bible. Pak, di dalam 1 Korintus 4 nomor ke-6, Anda catat baik-baik. 1 Korintus 4 nomor 6. Jangan melampaui, coba dibuka. 1 Korintus 4 ayat ke-6, Anda baca. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Jadi ketika kita berbicara tentang Bible, ketika kita berbicara tentang Islam, ketika kita berbicara tentang Kristen, jangan melampaui dari kitab suci itu sendiri. Saya tidak pernah menafsirkan, ya karena di dalam Undang-Undang nomor 1 PNVS tahun 65 nggak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Saya nggak mau menafsirkan kitab suci orang lain. Makanya saya tanya, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, Harun tidak pernah menyembah Roh Kudus, Yesaya tidak pernah menyembah Roh Kudus, Raja Solomon tidak pernah menyembah Roh Kudus, Daud tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Di mana dalil kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Coba. Kan udah aku bilang tadi sama Bang gini Bang. Simpelnya tadi abang nggak paham sih sebenarnya dari tadi. Iya. Abang punya roh apa enggak? Saya udah jawab bahwa itu bukan esensi yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu adalah Gini Bang. Gini. gimana? Coba Ada ngomong dulu, yang puas dulu. Nah, ini dari Iya, coba. simpelnya tadi ku buat sama abang. Itu esensinya. Iya, coba. Abang bisa satu. Abang satu kan. Bang Jonathan satu ini. Iya, satu. Nah, tapi kan abang punya roh. Iya, terus? Nah, berarti kan abang udah jadi dua ini kalau menurut abang kalau kayak gitu. Kalau esensi abang kayak tadi, nggak satu lagi kan Iya, gitu. terus? Abang kan punya Terus roh. coba gimana? Iya, punya roh, terus? Berarti kan abang Jonathan ini udah jadi dua, Terus? nggak satu lagi kan gitu. Iya, terus? Gimana? Jadi pertanyaan aku, abang sama roh abang itu satu apa enggak? Saya dan roh saya Ya. beda, Pak. Bukan satu, Pak. Dua. Satu. Dua. Tidak satu, dua. Jasad sama roh, dua. Abang sama roh abang yang di dalam abang itu beda gitu. Beda, roh itu makhluk tersendiri, sedangkan jasad saya itu adalah makhluk tersendiri, yaitu tanah yang diciptakan oleh Allah melalui saripati air yang hina. Berarti itu mungkin kegagalan. Makanya gini Pak ya, sekarang saya tanya, ya, Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah sama, begitu maksudnya? Iya, sama. Sekarang saya tanya, kalau Yesus mati, Bapa mati atau tidak? Kalau masalah kematian Yesus gini Bang. Kalau Loh, tadi katanya sama. Sekarang saya tanya, Pak, gini Pak ya, saya kasih sebuah contoh. Saya ini orang Sunda, Pak. Saya ini orang Sunda. Kadang saya ini orang tanah suku Sunda. Bisa memanggil ajian Saipi Angin, ya. Saipi Angin, kadua kuais ya, hulak kedalah. Bisa terbang saya, Pak, Saipi Angin. Kemudian di dalam sebentar dulu Pak, sabar Pak. Ini kan saya mengimprovisasikan.
Nah, ya, yang kedua, bisa terbang. Prabu Siliwangi, Pak. Sebentar. Prabu Siliwangi dulu itu punya ajian Mancala Putra, Mancala Putri. Dia bisa menjadi harimau. Mau aing Bandung, aing Persib, mau. Nah, sekarang saya tanya, ketika Prabu Siliwangi dia Mancala Putra atau dia berubah rupa jadi harimau, harimaunya ditembak mati, apakah Prabu Siliwanginya ikut mati? Saya tanya. Nih gini aja, jangan Prabu Siliwangi nih. Saya Nathan Andar nih. Saya punya ajian Mancala Putra, Mancala Putri. Saya misalnya jadi domba. Jadi domba. Ketika saya menjadi domba, domba itu ditembak oleh pemburu, mati itu. Apakah Yonatan dan juga mati? Itu beda prinsipnya itu, Bang. Kok beda lagi? Udah, makanya gini, kalau kita membahas ketuhanan berdasarkan logika nggak bakal nyambung. Makanya gini aja, kalau kan tadi saya tanya nih, iya sebentar. Yahweh Tuhan atau bukan? Saya tanya lagi nih, runut nih, Tuhan atau bukan Yahweh? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Yahweh, Roh Kudus, Yesus ada berapa di sini? Kalau di jumlah? Kalau di jumlah 3. Ya berarti Tuhan ada 3. Ya. Kalau di jumlah Tuhan ada 3 berarti. Kalau di jumlah, tapi itu 1. Yahweh, baik kita runut nih, menurut hitungan matikan nih. Yahweh 1, Roh Kudus 2, Yesus 3. Kalau di jumlah ada berapa? Kalau hitungan gini, Bang, kan aku udah buat tadi contoh Coba. sama Abang. Tapi Abang pun dengan roh Abang pun udah Abang bilang 2. Jadi udah pas. Baik, gini aja. Makanya gini saya tanya, Yesus. Jadi Gini Pak. Yesus, Roh Kudus dan mohon maaf, Yahweh, Yesus dan Roh Kudus. Yahweh 1, bener apa enggak? Roh Kudus 1, bener apa enggak? ya, Yesus 1, bener atau tidak? ya. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Kalau 1 3. Berarti Tuhan Anda 3. enggak. Loh, Tuhan Anda berapa? 3 atau 1? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Udah aku bilang tadi. Enggak, saya tanya nih, enggak bahas ketuhanan nih. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Oh, berarti Tuhan Anda 3. 1. Gini, makanya aku bilang sama Abang, gini Bang. Sedangkan Abang pun sama roh yang ada di dalam Abang pun udah Abang bilang beda. Makanya Kenapa nggak mengaku Tuhannya 3, Pak? udah aku buat tadi contohnya Bang, simpel aja. Abang Ya gimana contohnya? Abang dengan roh Abang pun udah Abang bilang beda kan? Sekarang saya tanya, kalau misalnya Anda menyamakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh, kalau Yesus mati, Yahweh mati atau tidak? Yesus kan mati tuh di tiang salib menurut keyakinan Kristen. Kalau Yesus mati, apakah Yahweh yang ada di sorga juga mati? Karena kan sama, katanya 1. Apakah Roh Kudus juga mati? Matian gini bang. Oke, aku ngerti sebenarnya yang abang bilang itu. Iya, coba gimana? Pemahamannya gini, sama itu kayak Gimana? Al-Quran ada mungkin di Al-Quran ya, tapi aku nggak belajar Al-Quran ya, nggak tahu aku. Iya, makanya Anda tanya aja Al-Quran kepada saya juga bisa tentang Quran. Jadi apa yang Anda tanyakan? Aku gini bang, di Al-Quran pun pasti ada tafsiran mau menjelaskan ini. Ada rasaku itu ya kan? Anda ini kayak wasit Bahrain ya. 90 tambah 3 jadi 99. Jangkrik. Bukan gitu bang. Kalau kita Pak, Bahrain itu Pak, waktu sepak bola sampai saya lempar tuh televisinya 90 tambah
3 jadi 90 tambah 6 jadi 99. Bener nggak? Siapa yang bilang itu? Loh, wasit piala ini. Itu asumsimu sebenarnya itu, Bang. Pak, ada itu nomornya, Pak. Apa detik-detik menitnya itu ada, tambahan waktunya itu cuma 6 menit, tapi jadi 99. Apa memang wasit itu bilang 90 tambah 6 99 kan enggak? Kak, kalau penambahan waktu itu ada layarnya, Pak. Tambahan waktu. Loh, Pak, asumsi. Bapak kenapa nggak membela timnas? Bapak orang Indonesia atau bukan? Aku Indonesia, tapi 90 tambah 6 bukan 99. Itulah logika. Makanya itu wasitnya yang nggak adil. Loh, Kenapa jadi kok Anda bela Bahrain? Kenapa abang Udah, mengartikan 90 tambah 6 jadi 99? Itu maksud aku, Bang. Bukan saya, itu kenyataan ketika main sepak bola. Bahrain versus timnas. Anda lihat apa tidak sih? Aku lihat. Kenapa Bapak mendukung Bahrain? Bukan mendukung, tapi 90. Kenapa? Itu tetap 96, enggak 99. Tapi jelas di situ ada gol kedua itu 99 masuk. Tambahan waktunya 6 menit. 90 tambah 6 berapa? Jadi abang membenarkan 90 tambah 6 itu 99 kayak gitu. Ini ke main bola sih, kembali ke main bola sih lah. Kalau main bola mah udah urusan belakangan. Makanya aku bilang Jangan lari. Jangan lari. di situ. Tapi yang jelasnya 90 tambah 6 itu ya tetap 96. Iya, baik. Anda tahu kan 90 tambah 6 96. Tahu. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. 3. Bapa, Yesus, Roh Kudus, Yahweh, Roh Kudus. Yahweh, saya tanya nih, Yahweh ada berapa? 1 tetap